warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi, terima kasih waktunya. Akhirnya kita bisa bertemu dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dimudahkan nih Mbak Evi. Kita ada rencana mau buat buku yang judulnya agak-agak nyeleneh, judulnya 3G. Tapi 3G ini bukan terkait dengan handphone, tapi justru adalah dalam tanda kutip gara-gara goblok. Nah, kenapa gara-gara goblok? Ini adalah tercetus dari Mbak Santi sebagai founder dari Wise Women's Leader yang ingin memberikan satu karya gitu ya dari para member Wise Women's Leader untuk bisa berbagi dalam tanda kutip kegoblokannya. Intinya kita bisa belajar bahwa semua wanita biasanya pernah pengalaman seperti itu, tapi nantinya seperti apa, mungkin ada kesuksesan di sana, kita bisa naik kelas, atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan pastinya kayaknya nggak seru kalau kita nggak mengutip pengalaman dari Mbak Evi. Nah, kenapa kita milih Mbak Evi? Pasti Mbak Evi punya banyak sekali yang bisa diceritakan gitu ya. Nah, mungkin bisa Mbak Evi cerita apapun gitu, tapi nantinya kita akan tuliskan di buku. Silakan Mbak Evi. Ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Mia ya. Jadi diberikan kesempatan karena memang di Wise Women itu sebenarnya banyak juga ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman dari segala macam lah. Saya juga banyak belajar. Jadi mungkin aku cerita tentang adalah memang benar gara-gara goblok itu kita bisa jadi pinter. Itu aku setuju banget Mbak. Tetapi dalam arti bahwa ketika menyadarin kita kekurangan kita, kegoblokan kita, terus kita belajar, itu biasanya diasah terus akan menjadi lebih cemerlang lah istilahnya. Jadi aku dulu seorang profesional, terakhir kan sebagai CEO di perusahaan TBK ya kan. Nah, ya udah tahu sendirilah segala sesuatu sistem sudah terencana dengan baik, SOP sudah baik, GCG juga, networking, terus aku juga mempunyai tim-tim yang sangat profesional karena aku membawai 4 direksi yang mana kompetensinya ya udah ketika kita ngobrol gitu kan sudah mereka connect. Nah, ketika aku memutuskan untuk berbisnis itu benar-benar aku merasa seperti orang yang sangat bodoh banget gitu loh. Karena ya seperti kita masuk di dalam area yang kosong yang saya mesti apa ya yang harus saya lakukan. Karena itu sangat berbeda jauh 180 derajat gitu loh. Nah, dari situ aku bertujuan ini sebenarnya aku mau bisnis apa ya ke depan itu. Memang aku sih punya cita-cita untuk jadi pengusaha gitu. Nah, saat aku memutuskan resign itu sebenarnya sudah minimal harus 1 tahun lah sebelumnya. Tapi dari situ kan kita memulainya akhirnya kan saya harus fokus kepada alat-alat kesehatan. Nah, siapa nih ya kira-kira yang saya bidik itu marketnya, terus ada customer kita siapa, terus ini vendor nih siapa gitu. Nah dari situ artinya saya benar-benar start dari nol Mbak, nol benar-benar jalan dari misalnya intinya tuh saya mengikuti teman yang sudah jalan ya. Karena saya memang benar-benar seperti berjalan di dalam hutan ya, apa ya yang harus dilakukan di awal nih kayak gini nih. Nah saya belajarlah dari hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang punya PT, kontraktor, ini ada project ini gede, aku kesana kemari, kok rasanya ini kok belum ketemu ininya. Tapi di situ tuh saya banyak belajar. Jadi nggak sedikit saya kena tipu di situ Mbak. Yang katanya, ini nih project banyak nih, kita harus begini-begini. Nah, jadi itu karena saya mikir, ketika saya kasarnya itu kepleset, ketipu karena duit. Saya dalam hati saya begini, kok bisa ya saya bodoh banget ya loh. Saya ini orang yang udah 30 tahun berpengalaman di bidang pembiayaan, yang membiayai proyek-proyek kecil aja dari nilai 5 juta, 10 juta itu saya analisa sampai 5C, 6C, 7C. Tapi kenapa kok di proyek ini semudah ini ya? Saya segampang itu, saya terberdaya dengan orang yang ngomongnya manis, datanya nggak ada gitu. Nah itu nggak mudah menyalahkan diri sendiri itu secara terus-menerus. Apa ya yang saya harus perbaiki? Kok sebodoh itu saya sampai kena tipu lah istilahnya seperti itu ya, kena kepleset lah, dijanjiin yang banyak terus aku suruh nungguin berhari-hari berjam-jam, ternyata nggak ada gitu kan. Ya kalau dibilang shock ya shock, frustasi ada, hanya tiba-tiba partner hilang, duitnya nggak ada gitu loh, hilang juga gitu.
ya aku sih merenung Mbak saat itu gitu. Tapi lesson learn yang aku pelajarin dari situ selalu ada. Jadi gini, gak boleh kita melihat ke belakang. Tapi gak apa-apa, ini satu pelajaran. Dari situ tuh saya belajar, oh berarti kalau untuk project harus seperti ini nih. Yang pertama saya harus ketemu langsung kepada orang dalam. Maksudnya tuh yang orang yang punya tuh ya harus bermain dengan pemerintah yang sekarang sistemnya dengan pakai e-katalog semua. Jadi kita nggak perlu lagi pakai orang-orang yang katanya begini. Nah seperti itu. Jadi dari situlah saya mau mulai start awal, merintis benar-benar dari nol beneran. Ya nol bener karena memang tadi kan udah babak belur di situ kan. Nah jadi dari situ aku belajar banyak. Nah aku bukalah namanya toko pemerintah yang dengan e-katalog semua aku perbaikin semua A sampai Z. Jadi memang nggak masalah. Jadi kalau dulu aku berbicara dengan tim yang sudah satu kali ngobrol dia connect, akhirnya ya harus telaten ngajarinnya begini. Walaupun kadang-kadang, aduh gimana ya rasanya gemes gitu. Masa gini aja nggak bisa sih gitu. Tapi aku ingat dia ya, karena kan memang mungkin kalau dulu kan aku bicara dengan satu grade di bawahku, ini mungkin 10 grade gitu, bisa dibayangkan seperti apa gitu loh. Kalau kita nggak frustasi, ngadepin kayak begini, tapi aku balik lagi gitu loh. Jadi artinya saya menyadarin akhirnya, oh ya, berarti karena kita dari nol, startnya dari nol, dan saya menyadarin bahwa semua itu harus awal-awal tuh seperti one man show, apa aja kita harus bisa. Jadi aku telaten mengajarin, karena bagi saya invest itu adalah untuk nginterin anak buah, itu adalah invest terbesar. Masalah modal dan lainnya itu bisa dicari. Yang kedua, kepercayaan daripada vendor-vendor. Nah itu kan investor vendor itu yang mulai saya bangun lah di situ, walaupun awalnya dia juga pertama kenal siapa gitu loh. Kalau misalnya mau dia apa experience apa, nggak punya experience apa-apa, mau ngerjain project apa nggak ngerti. Terus yang kedua, misalnya contoh lu siapa, tiba-tiba maksudnya ngajuin investor pembiayaan ke bank, udah nggak ada semua, itu nol, bener-bener nol Mbak. Itu ngerintisnya bener-bener dari yang itu tadi. Kayak dulu kan aku maaf ya, kita datang ke bank ngejar-ngejar kita dong pasti, karena kan di belakang kita kan grup besar-besar. Terus dia udah tahu. Nah kalau di sini kan aku bener-bener gelosor istilahnya. Bagaimana aku membangun sedikit demi sedikit sampai mereka membangun kepercayaan dari luar itu tanpa melihat. Ya mungkin ada satu yang lihat karena saya mungkin pernah punya track record sukses, apa itu mungkin poinnya itu yang bisa tetap 30 tahun pengalaman saya itu sangat berharga dan punya value yang sangat besar. Mungkin orang Bu Evi di bidang ini benar-benar nol, tapi dengan melihat salah satu mungkin masalah kemauan saya dan selama ini saya selalu berani menyeberang dengan tantangan-tantangan ya, kalau dilihat yang ada mungkin itu satu strong point gitu. Jadi walaupun nggak sedikit, bukan karena apa pleset ya jelas, karena memang kita ada di hutan yang baru, yang awal-awalnya nggak tahu sama sekali gitu loh Mbak. Dan itu banyak sekali dimanfaatkan orang, dibikin gampang banget percaya sama orang dan lain-lain, itu semudah itu gitu loh. Pikir-pikir ya bodoh banget ya, ketemu orang di tengah jalan, ketemunya cuma di startup, segitu banget saya percaya sama dia gitu loh. Nah itu ya karena namanya kita mencari, tapi ya nggak apa-apa, kita namanya menyebar segala sesuatu kan, akhirnya kita paham, nggak mungkin semuanya nggak panen kan, tapi dari kegagalan-kegagalan itu saya harus belajar ternyata. Dari situlah saya banyak belajar situ ya, alhamdulillah akhirnya mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang. Ya mungkin orang juga banyak orang yang merasa ya dia tuh kayak gini, sekarang kita lihat dengan shifting bisa nggak, dan alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun gitu loh Mbak. Jadi aku sih bersyukur karena dari 2020 omsetnya masih kecil, tapi tahun 2025 aku bisa menembus omset sekitar 100 M sudah. Wow, keren. Alhamdulillah. Justru dari gobloknya itu ya, dari gobloknya itu membuat bisa jadi naik kelas gitu. Jadi istilahnya gobloknya itu bikin kayak dalam tanda kutip uang sekolahnya, uang sekolahnya Mbak itu Evi masih gitu mahal ya. banget Mbak. Dan pastinya masih ada uang-uang sekolah lainnya ya. Tapi mudah-mudahan cerita singkat ini Mbak Evi akan sangat bermanfaat dan kita tuliskan di buku, dan teman-teman jangan lupa beli bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.